Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak sekali akhir-akhir ini para murtadin yang berduyun-duyun datang mencari kebenaran di dalam kekristenan. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan yang tepat buat mereka sehingga mereka meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketika Tuhan sudah buka jalan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalan mereka, kecuali Kristus sendiri. Ya, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk terus melakukan kegerakan melalui doa-doa kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam komunitas, untuk terus mendoakan para teman-teman apologet dan juga para penginjil untuk menyuarakan kabar keselamatan supaya melalui mereka Injil terus diberitakan dan banyak orang yang bertobat yang mengenal Kristus. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus ketika mereka dibukakan jalan dan kebenaran. Untuk itu kita langsung saja melihat cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Tapi waktu selama kamu jadi Islam, kamu ngerasain kebencian terhadap agama Kristen gitu ya? Benar. Memang bencinya itu Islam yang sejati seperti itu memang. Lalu guru saya bilang gini, Bang Edi, dia bilang kayak gini, apa namanya? Tapi kamu menikah cuma 1 kali loh seumur hidup, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak, kita nggak suka menikah banyak-banyak. Untuk apa menikah banyak-banyak? Cuman katanya bapak gurunya, saya nggak bisa kayak gitu. Dia bilang gitu kan, kamu nanti menikah nggak boleh cerai, 1 seumur hidup. Kamu mau kayak gitu? Dia bilang, oh bapak mau nikah berapa kali Pak? Dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia malu dan saya pikir memang apa ya? Kan terkadang kan orang untuk apa namanya? Memikirkan tentang surga aja itu kudus ya. Tapi yang saya pikir itu bukan saya mau menjelekkan, tapi di saat surga itu tujuannya untuk bidadari atau sesuatu yang kalau di dalam Al-Quran gitu. Ya, kalau di dalam Al-Quran Allah itu memang menjanjikan kenikmatan seksual begitu. Bahkan janji Allah, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang mohon maaf berpayudara besar. Memang itu janji Allah begitu. Dan memang muslim-muslim laki-lakinya ya mereka akan kegirangan. Cuman yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, terus kalau wanita dikasih wanita berpayudara besar ini buat apa gitu. Itu banyak begitu. Kemuliaan ya Bang Edi, sudah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu karena betul, kan betul. kita memang Tuhan ada ya, maksudnya manusia roh bukan daging lagi, tapi pikirannya masih di daging, berarti di dunia. Makanya saya bilang surga sama dunia itu nggak jadi satu. Jadi kalau misalnya saat pengajarannya itu daging, itu saya pikir itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga ngerasa, dan Bang Edi 2017 kemarin tuh kaki saya patah di Lampung. Di Lampung itu Bang Edi tahu tangga mus itu susah rumah sakit kan. Jadi kaki saya patah, itu saya bernazar sama Tuhan. Saya nggak tahu itu ucapan dari mulut saya. Saat kaki saya patah, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bikin kaki saya nggak sakit dan bisa jalan dan nggak cacat, Tuhan, saya bilang gitu. Saya mau menginjil seperti Paulus. Itu pun saya pikir Paulus tuh hebat banget karena saya memang suka kisah para rasul. Saya udah baca kitab udah mau 2 kali tamat. Tapi saya ngerasa Tuhan bisa pakai orang yang dulu pembenci Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi pemberita kabar baik itu. Saat sekarang saya tertarik, mungkin saya bukan tertarik, saya punya kerinduan untuk sekolah apologet. Cuman saya pikir untuk melihat debat-debat Bang Edi ini sangat memberkati, jadi menjadi motivasi dan jadi hati saya, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya, hidup saya gitu, biarlah kemanapun saya berada, saya mau memberitakan kabar baik. Karena juga orang-orang di luar sana memang jiwa mereka jiwa yang terhilang gitu, supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Cuman ya masih bantu dalam doa Bang Edis. Amin. Teman-teman juga mendoakan. Nah ini ada satu statement menarik nih. Sekolah teologi jurusannya apologet. Nah, kayaknya di Indonesia memang belum ada itu sekolah teologi bagiannya jurusannya apologetika. Tapi kalau di sini di Amerika Serikat itu ada.
Jadi sekolah teologi jurusannya apologetika. Nah, apologetika ini adalah bagaimana mengcounter, menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang mencecar kekristenan. Baik itu dari pertanyaan, kalau di sini tuh pertanyaan itu lebih banyak dari orang-orang yang ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, seperti itu. Dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen sendiri, seperti itu, apologetika. Mungkin sekolah teologi sudah waktunya untuk membuka cabang ini, ya, membuka cabang jurusan yaitu sekolah apologetika ini. Dan ini, cuman memang kalau di Indonesia ya, berapologet di Indonesia, itu memang kita tidak bisa all out. Kita tidak bisa betul-betul secara totalitas. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih banyak defend begitu ya, lebih banyak bersifat bertahan saja. Ada orang Muslim bertanya, kita jawab. Kalau tanya balik itu takutnya nanti penistaan agama gitu. Iya. Seperti Iya, itu. ya puji Tuhan Bang Edis, dengan acara ini sangat memberkati. Mungkin terkadang agak sedikit terdengar frontal, tapi saya juga waktu dengar Bang Edis ternyata orang Lampung. Wah, maksudnya pernah di Lampung itu memang Saya lahir besar di Lampung. besar di Begitu. Lampung. Cuman saya sudah lama meninggalkan Lampung begitu. Iya, ya saya berdoa juga semoga nanti rumah apologet yang sedang direncanakan oleh Bang Edis itu bisa berjalan lancar, meskipun banyak hujatan-hujatan atau seperti apa. Saya berharap Bang Edis tetap kuat dan tetap percaya. Banyak yang mendoakan juga supaya Bang Edis tetap kuat di sana, jangan patah semangat, memberitakan kabar baik sama orang-orang itu. Mungkin memang orang-orang itu memang pikirannya belum terbuka gitu ya. Saat saya di dalam Islam pun saya ngerasa hikmat, marifat, segala sesuatu yang saya nggak tahu waktu saya Islam itu dibukakan setelah saya terima Tuhan. Karena setelah terima Tuhan Yesus itu tiba-tiba damai sejahtera itu masuk dalam hati saya nggak jadi pembenci lagi, saya jadi nggak punya akar pahit sama orang. Juga saya juga ngerasa ternyata hidup saya itu anugerah, saya mau bagikan lagi sama orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan gitu. Terutama untuk keluarga saya. Tapi gini nih, biar sekedar kita nostalgia ini, karena muslim nih mereka ngintip-ngintip di bawah dan